Peristiwa bencana alam ataupun musibah tertentu yang menimpa suatu daerah atau seseorang akhir-akhir ini seringkali terjadi di Indonesia. Banyaknya peristiwa ataupun musibah yang terjadi tersebut membuat banyak orang berbondong-bondong untuk memberikan bantuan baik secara materi ataupun tenaga. Hal ini tentunya sudah menjadi tradisi yang biasa ditemui. Terlebih saat ini, menurut hasil riset yang dilakukan Charities and Foundation World Giving Index 2021, Indonesia tergolong sebagai negara paling dermawan. Ditambah lagi dengan data yang dirangkum dari IDN Institute yang menunjukkan banyaknya aplikasi online yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan donasi. Namun di satu sisi, beberapa kegiatan open donasi seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan secara pribadi, yang pada akhirnya hal tersebut sangatlah meresahkan masyarakat dan mengarah pada kasus hoaks berkedok open donasi. Di Indonesia sendiri, dari beberapa kasus hoaks berkedok open donasi, sebagian besar diantaranya mengarah pada kalangan masyarakat yang giat menggunakan sosial media. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Kecepatan akses informasi di media sosial seakan-akan menjadi satu hal yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan isu hoaks berkedok open donasi. Salah satu kasus hoaks berkedok open donasi yang pernah terjadi adalah kasus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah Kota Malang dan beredar sangat cepat di platform media sosial WhatsApp. Modus yang digunakan dalam penipuan tersebut yakni dengan dalih memberikan sumbangan donasi untuk Taman Pengajian Al-Quran yang bersumber dari dana hibah APBD. Namun pada faktanya, pemerintah Kota Malang tidak memiliki program bantuan donasi untuk pesantren maupun Taman Pengajian Al-Quran. Selain kasus hoaks berkedok open donasi yang mengatasnamakan instansi, kasus hoaks yang serupa juga pernah tersebar dengan mengatasnamakan seorang balita berusia 4 bulan yang menderita penyakit bocor jantung di RSUD Pati Hamzah Pangkal Pinang, dan hoaks tersebut ramai beredar pada postingan di Facebook. Namun setelah ditelusuri, postingan tersebut dipastikan hoaks atau tidak benar sebab nama balita tersebut tidak pernah terdaftar sebagai pasien di RSUD Pati Hamzah Pangkal Pinang. Hoaks dengan bentuk penipuan berkedok open donasi tentunya akan sangat meresahkan masyarakat, khususnya ketika ada suatu musibah tertentu yang menimpa suatu daerah atau seseorang dan membutuhkan sumbangan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, guna mengenali isu hoaks yang berkedok open donasi, maka cermatilah cara-cara berikut agar dapat terhindar dari hoaks berkedok open donasi. Pertama, mengenali lembaga penyalur dan penggalang donasi. Kehadiran lembaga penyalur dan penggalang donasi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan donasi sangatlah penting untuk dikenali. Sebab lembaga penyalur dan penggalang donasi merupakan pintu awal untuk meyakinkan masyarakat yang ingin memberikan donasi. Beberapa kasus yang seringkali terjadi karena banyak orang yang tidak mengenal secara detail nama penyalur donasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mencari tahu lebih awal nama penggalang donasi, nomor telepon, hingga instansi yang dibawa oleh yang bersangkutan. Tidak hanya itu, untuk kemudian melihat review dari para donatur yang pernah memberikan donasi sangatlah penting untuk diketahui. Yang kedua, adanya dokumentasi setelah pemberian donasi. Setelah memberikan donasi pada lembaga yang bersangkutan, maka donasi yang diberikan harus didokumentasikan dalam bentuk foto ataupun video. Dan kegiatan penyaluran bantuan harus didokumentasikan secara rutin, baik secara harian atau mingguan. Ketiga, detail lengkap penerima donasi. Identitas penerima donasi juga harus diketahui secara jelas, sebab di era kemajuan digitalisasi saat ini, banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui detail lengkap penerima donasi. Salah satunya dengan mencari detail penerima donasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti Google Image, Search Engine, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bentuk penipuan berkedok open donasi. Yang keempat, rekening tujuan donasi. Penting untuk kemudian memperhatikan rekening tujuan untuk mengirimkan donasi, sebab seringkali rekening tujuan yang digunakan merupakan rekening yang bukan merupakan milik satu instansi yang menyalurkan donasi. Selain itu, bila perlu harus dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak bank tertentu untuk melihat keaslian dari nomor rekening tersebut apakah benar milik instansi yang menampung donasi. Dan yang kelima, laporkan pihak yang melakukan penipuan. Jika sudah terlanjur menjadi korban penipuan berkedok donasi, maka penting untuk melaporkan ke pihak berwajib hingga lembaga hukum yang menaunginya. Selain itu, juga perlu untuk melakukan laporan ke pihak bank sehingga akan cukup cepat dilakukan pemblokiran. Biasakan sharing sebelum sharing.